Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nihatun Niswah dengan NIM 23121146 dari kelas PIE semester 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Apa sih evaluasi kurikulum itu? Nah, Michel Scriven, seorang filsuf dan ahli evaluasi terkemuka, mengartikan evaluasi itu sebagai proses menentukan manfaat, harga, dan nilai dari sesuatu. Nah, definisi ini menekankan pentingnya penilaian tujuan dan sistematis dalam menilai kualitas atau nilai dari suatu program, produk, atau kebijakan. Sedangkan definisi kurikulum menurut Hilda Taba adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk dipelajari oleh siswa, memuat rencana untuk peserta didik. Jadi, definisi dari evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai manfaat, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya yang pertama adalah menilai pencapaian tujuan pendidikan. Maksudnya adalah menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, poin yang kedua adalah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kurikulum. Ini mengungkap aspek-aspek kurikulum yang perlu diperbaiki atau dipertahankan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Poin ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ini memberikan data dan informasi yang akurat bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan arah pengembangan kurikulum selanjutnya. Dan poin yang terakhir adalah menilai efektivitas implementasi kurikulum. Menilai sejauh mana kurikulum ini telah diimplementasikan dengan baik di lapangan dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul. Fungsi evaluasi kurikulum menurut Cronbach 1982 yaitu memberikan bantuan untuk memperbaiki kurikulum dan untuk memberikan penghargaan. Menurut Scriven 1967, itu ada fungsi formatif dan fungsi sumatif. Nah, fungsi formatif ini dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Nah, ini memberikan masukan selama proses pengembangan dan pelaksanaan kurikulum untuk perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Evaluasi formatif ini difokuskan pada upaya memperbaiki kurikulum saat masih dalam tahap pengembangan atau implementasi awal. Nah, jika fungsi sumatif ini dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya atau evaluasi terhadap hasil kurikulum. Nah, ini menilai hasil akhir dari implementasi kurikulum untuk menentukan efektivitas keseluruhan dan membuat keputusan terkait kelanjutan, revisi, atau penghentian kurikulum tersebut. Evaluasi sumatif dilakukan setelah kurikulum diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Manfaat evaluasi kurikulum. Manfaat yang diperoleh dari evaluasi kurikulum ini meliputi yang pertama perbaikan kualitas pendidikan. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam kurikulum, institusi pendidikan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, penyesuaian dengan perkembangan zaman. Nah, evaluasi ini memungkinkan kurikulum untuk selalu relevan dan up to date sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Institusi pendidikan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kurikulum kepada stakeholders, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, pengembangan profesional guru. Hasil evaluasi dapat digunakan
untuk merancang program pelatihan dan pengembangan bagi guru agar mereka lebih kompeten dalam melaksanakan kurikulum. Langkah-langkah evaluasi kurikulum. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan evaluasi. Ini melalui menetapkan tujuan evaluasi dan juga menentukan metode dan alat evaluasi. Nah, menetapkan tujuan evaluasi ini, tentukan apa yang ingin dicapai melalui evaluasi ini, seperti mengukur efektivitas pembelajaran atau kesesuaian materi dengan kebutuhan industri. Nah, terus menentukan metode dan alat evaluasi ini, pilih metode yang sesuai, seperti survei, wawancara, atau observasi, serta siapkan instrumen yang valid. Yang kedua adalah pengumpulan data ini, observasi kelas, survei dan wawancara, analisis dokumen. Observasi kelas. Nah, ini mengamati langsung proses pembelajaran untuk menilai interaksi guru dan siswa, serta penerapan kurikulum. Nah, survei dan wawancara ini mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap kurikulum. Nah, jika analisis dokumen yaitu meninjau silabus, rencana pelajaran, dan materi ajar untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang diterapkan. Yang ketiga ada analisis data, yaitu melalui pengolahan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan area yang memerlukan perbaikan. Yang keempat ada interpretasi hasil, yaitu melalui menilai ketercapaian tujuan. Maksudnya menentukan sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai berdasarkan data yang dianalisis. Ada juga identifikasi kelemahan dan kekuatan. Ini mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil dan yang perlu ditinggalkan dalam kurikulum. Kelima, ada penyusunan laporan evaluasi. Ini setelah analisis selesai, hasil evaluasi dirangkum dalam bentuk laporan. Isi laporan yang biasanya mencakup ringkasan hasil evaluasi, identifikasi masalah dan tantangan dalam kurikulum, rekomendasi perbaikan kurikulum, dan rencana tindak lanjut untuk implementasi hasil evaluasi. Nah, poin yang terakhir adalah implementasi perbaikan kurikulum. Nah, langkah terakhir ini adalah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan perbaikan terhadap kurikulum berdasarkan rekomendasi yang telah dibuat. Biasanya mencakup revisi kurikulum, pelatihan bagi guru untuk menerapkan kurikulum yang diperbarui, dan monitoring dan evaluasi lanjutan. Strategi evaluasi kurikulum. Berikut adalah beberapa strategi evaluasi kurikulum yang dapat diterapkan. Yang pertama ada evaluasi berbasis tujuan. Strategi ini berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Langkah-langkahnya meliputi mengidentifikasi tujuan kurikulum secara jelas, mengembangkan indikator keberhasilan, mengukur sejauh mana tujuan telah dicapai melalui tes, observasi, atau wawancara. Strategi yang kedua ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif ini dilakukan selama implementasi kurikulum untuk perbaikan dan penyesuaian. Contohnya adalah umpan balik dari guru dan siswa. Nah, jika evaluasi sumatif ini dilakukan setelah program selesai untuk mengukur dampak dan efektivitas kurikulum, misalnya melalui ujian akhir atau survei lulusan. Nah, strategi yang ketiga adalah evaluasi berbasis respons stakeholder. Ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan pemangku kebijakan. Metode yang dapat digunakan itu berupa wawancara dan diskusi kelompok, kuesioner untuk mengumpulkan opini dan masukan, dan observasi kelas, dan praktik pembelajaran. Strategi yang keempat adalah evaluasi berbasis model. Beberapa model evaluasi kurikulum ini yang umum digunakan itu meliputi model CIBP, model Tyler yang menekankan kesesuaian antara tujuan, pengalaman belajar, dan evaluasi hasil belajar. Dan model STEX, Responsive Evaluation, yang menyesuaikan evaluasi dengan kebutuhan pengguna kurikulum. Strategi yang kelima adalah evaluasi berbasis
data, dan bukti. Ini menggunakan data akademik seperti hasil ujian, nilai rapor, dan tingkat kelulusan, dan juga menganalisis tren dan pola dalam pencapaian siswa dari waktu ke waktu. Strategi yang keenam ada evaluasi komparatif. Ini membandingkan kurikulum yang digunakan dengan kurikulum di institusi lain, baik secara nasional maupun internasional. Strategi yang terakhir adalah evaluasi berbasis inovasi dan tren pendidikan. Ini meninjau apakah kurikulum sudah mengakomodasi perkembangan teknologi, kecakapan abad ke-21 dan kebutuhan dunia kerja, dan mengintegrasikan metode pembelajaran baru seperti pembelajaran berbasis proyek atau berbasis teknologi digital. Model-model evaluasi kurikulum itu ada 6. Yang pertama ada model evaluasi CIPP, yang kedua ada model evaluasi measurement, yang ketiga ada model evaluasi Congruence, keempat model evaluasi Educational Evaluation System, yang kelima ada model evaluasi Brinkerhoff, yang keenam ada model evaluasi Discrepancy. Yang pertama ada model evaluasi CIPP. CIPP adalah singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Model ini merupakan pendekatan komprehensif dalam evaluasi yang melihat program atau kurikulum dari berbagai dimensi. Tujuannya adalah yang pertama ada konteks evaluation. Ini menilai kebutuhan, masalah, dan aset yang ada dalam lingkungan belajar. Yang kedua ada input evaluation. Ini mengevaluasi sumber daya, strategi, dan desain program. Nah, yang ketiga ada proses evaluation. Memantau pelaksanaan program dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Nah, tujuan yang keempat ada product evaluation, yaitu mengukur hasil atau dampak program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, manfaatnya yang pertama memberikan pandangan holistik tentang program. Yang kedua ada membantu dalam pengambilan keputusan di berbagai tahap pengembangan program. Kelebihan dari model evaluasi CIPP ini salah satunya komprehensif dan fleksibel. Ada juga dapat digunakan untuk berbagai jenis program dan konteks. Kelemahan dari model evaluasi CIPP ini membutuhkan sumber daya yang signifikan. Untuk implementasi dan juga memerlukan tim evaluator yang kompeten. Contohnya itu evaluasi kurikulum baru di sebuah sekolah, yaitu konteksnya itu menilai kebutuhan siswa, harapan orang tua, dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Input mengevaluasi kualitas buku teks, pelatihan guru, dan fasilitas yang tersedia. Proses memantau bagaimana guru mengimplementasikan kurikulum di kelas, interaksi siswa, dan penggunaan sumber daya. Yang terakhir ada produk, mengukur hasil belajar siswa, tingkat kepuasan siswa dan guru, serta dampak kurikulum terhadap prestasi sekolah. Model kedua adalah model evaluasi measurement. Model evaluasi ini berfokus pada pengukuran hasil belajar siswa melalui tes dan instrumen evaluasi lainnya. Penilaian dilakukan secara kuantitatif untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Tujuan dari model evaluasi ini adalah mengukur pencapaian belajar siswa secara akurat dan menyediakan data kuantitatif untuk menilai efektivitas pembelajaran. Manfaat dari model evaluasi ini memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang hasil belajar dan memudahkan dalam membuat perbandingan dan analisis statistik. Kelebihannya yaitu objektif dan terstandarisasi dan mudah diadministrasikan dan dianalisis. Kelemahannya terlalu fokus pada aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek afektif dan psikomotor, dan juga kurang memberikan informasi tentang proses pembelajaran.
Contohnya adalah evaluasi hasil belajar matematika di akhir semester. Ini mengembangkan tes standar yang mencakup semua materi yang telah diajarkan, memberikan tes kepada siswa dan mengumpulkan data hasil belajar, dan juga menganalisis data untuk melihat tingkat penguasaan siswa terhadap materi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan. Model yang ketiga adalah model evaluasi congruence. Model ini menekankan pada kesesuaian atau congruence antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan alat evaluasi. Evaluasi ini biasa dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya itu selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan dari model evaluasi congruence ini yang pertama memastikan bahwa kurikulum ini dirancang secara logis dan konsisten. Nah, tujuan yang kedua mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran ini mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Manfaat dari model evaluasi congruence ini meningkatkan kualitas dan efektivitas kurikulum dan juga memastikan bahwa siswa belajar apa yang seharusnya mereka pelajari. Kelebihan dari model ini yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, fokus pada keselarasan antara berbagai komponen kurikulum. Nah, kelemahan dari model evaluasi ini yaitu kurang memperhatikan konteks dan faktor eksternal dan juga terlalu fokus pada keselarasan internal dan kurang memperhatikan dampak terhadap siswa. Contohnya itu, evaluasi kurikulum pelatihan keterampilan kerja. Ini memeriksa apakah tujuan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, juga mengevaluasi apakah materi dan kegiatan pelatihan relevan dengan tujuan pelatihan, dan yang terakhir, memastikan bahwa tes keterampilan mengukur kemampuan yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat, ada model evaluasi Educational Evaluation System atau EEES. Model ini merupakan pendekatan sistematik dalam evaluasi pendidikan yang mencakup berbagai komponen, seperti input, proses, output, dan outcome. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Model evaluasi Educational Evaluation System ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan secara keseluruhan, dan juga memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat dari sekolah hingga pemerintah. Model ini juga memiliki manfaat, yang di antaranya memberikan pandangan holistik tentang sistem pendidikan, dan memungkinkan identifikasi masalah dan peluang di berbagai tingkat. Kelebihan dari model ini yaitu komprehensif dan sistematik, dan juga memperhatikan berbagai aspek dan tingkatan dalam sistem pendidikan. Kelemahan dari model evaluasi ini adalah membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk implementasi, memerlukan tim evaluator yang kompeten dan berpengalaman. Contoh dari evaluasi ini adalah evaluasi sistem pendidikan di suatu daerah, yaitu mengevaluasi input seperti anggaran pendidikan, kualitas guru, dan fasilitas sekolah. Memantau proses seperti pelaksanaan kurikulum, interaksi guru dan siswa, dan manajemen sekolah. Dan juga mengukur output seperti hasil belajar siswa, tingkat kurikulum, dan kepuasan orang tua. Nah, yang terakhir ini mengevaluasi outcome seperti kontribusi lulusan terhadap pembangunan daerah, tingkat pengangguran, dan kualitas hidup masyarakat. Model yang kelima adalah model evaluasi Brinkerhoff. Model ini menekankan pada evaluasi dampak program pelatihan terhadap kinerja peserta di tempat kerja.
Evaluasi ini biasanya dilakukan untuk melihat apakah pelatihan telah berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta, serta berdampak positif pada kinerja mereka. Tujuan dari model ini yaitu mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja peserta dan juga menilai efektivitas pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Manfaatnya itu memastikan bahwa investasi dalam pelatihan ini memberikan hasil yang nyata dan juga meningkatkan kualitas dan relevansi program pelatihan. Kelebihan dari model evaluasi Brinkerhoff ini yaitu fokus pada dampak nyata pelatihan terhadap kinerja dan juga menggunakan berbagai metode evaluasi termasuk observasi, wawancara, dan survei. Kelemahan dari model evaluasi ini yaitu membutuhkan kerjasama dari pihak manajemen dan peserta, juga sulit untuk mengisolasi dampak pelatihan dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Contohnya adalah evaluasi program pelatihan kepemimpinan, yaitu mengukur perubahan perilaku kepemimpinan peserta setelah mengikuti pelatihan, dan juga menilai dampak pelatihan terhadap kinerja tim yang dipimpin oleh peserta. Dan yang terakhir, mewawancarai atasan dan bawahan peserta untuk mendapatkan umpan balik tentang perubahan kinerja. Model yang terakhir adalah model evaluasi diskrepansi. Model ini membandingkan kinerja aktual dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau bisa disebut diskrepansi antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari model evaluasi ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dan standar yang ditetapkan, dan juga menganalisis penyebab kesenjangan. Manfaatnya, membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang rasional. Dan kelebihan dari model evaluasi ini adalah sederhana dan mudah dipahami. Fokus pada identifikasi kesenjangan yang perlu diperbaiki. Kelemahannya membutuhkan standar atau kriteria yang jelas dan terukur, kurang memperhatikan konteks dan faktor eksternal. Contohnya, evaluasi program peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu membandingkan tingkat kepuasan pelanggan saat ini dengan target yang telah ditetapkan, menganalisis penyebab rendahnya tingkat kepuasan pelanggan, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai target yang ditetapkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.